Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. Salah satunya adalah potensi pohon aren yang tersebar luas di hampir 10 kecamatan sekabupaten Lombok Barat, di mana potensi yang memiliki pohon aren paling banyak terdapat di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Narmada, Lingsar, Gunung Sari, dan Batu Layar. Karenanya potensi yang besar ini tidak salah jika 4 kecamatan tersebut dijuluki sebagai emas hijau. Namun potensi pohon aren yang cukup besar tersebut dalam kenyataannya masih belum dikelola dengan optimal, baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sementara potensi pohon aren melalui hasil air nira yang melimpah dengan kapasitas produksi kurang lebih 10 liter per hari menjadi tidak produktif karena dijadikan sebagai minuman keras atau tuak yang berdampak sosial negatif di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi bagaimana dengan potensi yang besar tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berinisiatif mengembangkan potensi pohon aren melalui pemberdayaan IKM untuk mengolah air nira tersebut sebagai produk-produk unggulan di Kabupaten Lombok Barat. Melalui proyek Strategi Akselerasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis produk lokal di Kabupaten Lombok Barat yang digagas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam rangka pengembangan produk lokal unggulan daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir. Sebelumnya ini masih pengelolaan gula aren ini masih terbatas pada tradisional, ya. Bagaimana mereka mengambil gula aren, kemudian menjadikan gula aren itu diolah menjadi gula batok secara tradisional dijual. Nah, pemerintah melihat hal ini terlalu lama tradisional dan tidak ada memiliki nilai tambah, add value-nya nggak ada, gitu kan? Sehingga pemerintah berinisiatif untuk bagaimana mengadakan pembinaan dari hulu proses sampai dengan hilir. Jadi tuntas konkret, gitu kan? Di hulunya itu tidak hanya kita mengadakan pendataan berapa sih jumlah potensi pohon gula aren, petani gula aren kita, dan unit usaha yang ada, tapi setelah pendataan itu kita melakukan pelatihan terhadap SDM-SDM ini. Bagaimana selama ini yang mereka mengolah gula aren itu secara tradisional hanya dalam bentuk produk gula gula batok, ya. Nah, saat ini dengan SDM yang ada oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kita upayakan namanya menjadi gula semut. Jadi gula batok yang ada itu kita proses lagi menjadi, kita kristalisasi menjadi gula semut. Yang mana gula semut ini nanti setelah pengepasan yang bagus, ya, kita harapkan pemasarannya itu juga bagus. Kita harapkan dengan pemasaran yang bagus ada nilai add value. Kalau udah ada nilai value, otomatis ada untuk
menambah nilai secara ekonomis petani atau IKM kita di hulu seperti itu. Untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk lokal unggulan daerah, perlu didukung dengan berbagai upaya, pemberian bantuan, peningkatan sarana prasarana peralatan, pelatihan bagi para kelompok IKM, dan pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal keunggulan daerah. Sebelum kita memiliki mesin ini, kita mengaduknya dulu pakai tangan. Jadi masih pakai tangan, masih manual, pakai kayak untuk mendayung itu, seperti itu. Jadi waktu kita baru mulai itu, kita masih pakai kayak mendayung gitu. Capek sekali. Nah, tapi sekarang alhamdulillah setelah ada bantuan dari pemerintah, kita dengan menggunakan mesin ini, jadi kapasitas produksi itu bisa kita tingkatkan dengan alat kristalitator ini. Di mana bupatinya di sana sama kayak pangan maupun non-pangan. Bupatinya itu bela. Selanjutnya tidak lanjut daripada Pergub nomor 21 tahun 2017. Berarti sosialisasi ini kita wajibkan semua OPD ya melalui Kasubag umumnya di masing-masing dinas, melalui sekretaris dinas di masing-masing dinas untuk sudah menganggarkan makan minum itu. Ya, ini alasan kita buat nanti di APD dan sebagainya produk apa istilahnya pangan pakai di mana Isbalu. Ya kalau kami setiap minggu itu kita minta tanggapan dasar hukum Pergub 21 surat stakeholder internal ini itu yang mungkin tapi ini ada satu servis
kalau berbicara perbub, memang perbub yang ada sekarang itu masih bersifat umum, ya, sangat umum, ya. Karena perbub itu mengatur pemanfaatan produk lokal di masyarakat Lombok Barat, khususnya di kalangan aparatur sipil negara. Ke depan ya kita memang merencanakan beberapa peraturan bupati yang lebih bersifat khusus, misalnya gula aren. Ya, gula aren ini orang kan sering bertanya, ya, lalu siapa yang beli nanti kalau sudah menjadi gula semut? Nah, saya sudah memiliki antisipasi jangka pendek, akan membuat peraturan bupati, ya, supaya semua yang dibutuhkan oleh aparatur sipil negara harus memakai produk lokal, termasuk gula semut. Secara lebih khusus, ya, misalnya kalau pertanyaannya gula semut, ya, kalau ya satu SD, satu sekolah negeri saja kita wajibkan membeli minimal 5 kilo per bulan, itu ada 500 ya, sekolah negeri di Lombok Barat, itu kan sudah laku terjual sekitar 2,5 ton. Dan ini membelinya ini bukan pakai uang pribadi, tetapi dana konsumsi yang diambil dari bos. Ya, itu saja sudah laku 2,5 ton per bulan. Kemudian belum berbicara SKPD lain. Belum berbicara misalnya kalau saya buat peraturan bupati lagi mewajibkan semua hotel, ya, memakai gula semut produk lokal. Ya, ini kan nilai ekonominya luar biasa bagi para petani gula aren kita. Jadi setelah proses produksi tadi sampai produksi pengayakan dan pendinginan tadi, kita akan memulai dengan proses pendinginan dulu, kemudian baru kita kemas. Nah, kemudian setelah dikemas dengan ukuran tertentu, misalnya 400 mili untuk gula cair, kemudian setengah kilogram atau 1 kilogram, bahkan 250 gram untuk gula semut maupun gula briket, itu kita packing dulu. Nah, setelah di packing, masukkan ke dalam kemasan, baru kita sealer, kita pasangkan stiker, dan produk sudah siap untuk dijual. Kami sangat terbantu sekali dengan pembinaan dari Dinas Disperindak Lombok Barat, ya, terutama dari pemasaran, ya, dan juga dari pelatihan. Untuk pemasaran sendiri gimana, Bu? Ya, alhamdulillah dengan adanya GERI ini produk kami yang terutama produk sasak mai, ya, tortilla rumput laut, stik rumput laut, ada juga kopi rumput laut. Selain itu ada juga turunan dari gula aren, ada LBS, ada gula semut, ya. Itu sangat terbantu ya pemasarannya dia? Sangat, karena pengunjung, konsumen bukan mencari tortilla saja, ya, bukan mencari stik saja, melainkan tamu-tamu juga menanyakan tentang gula aren, yang LBS, gula semut juga. Dari kelompok-kelompok yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita bantu, ya, per 15 gram gula semut itu terjual minimal harganya 15.000. Artinya kalau 1,5 kilo, 1 cangkep, itu nilainya sama dengan 90.000, 3 kali lipat dari nilai kalau dijual waktu menjadi gula merah.
Dari sisi lain, proyek Strategi Akselerasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah IKM berbasis produk lokal di Kabupaten Lombok Barat diharapkan akan menghasilkan terwujudnya database IKM dan pemetaan produk lokal, terlaksananya peningkatan SDM IKM dan kualitas produksi lokal, terlaksananya pemasaran penggunaan produk lokal di tingkat stakeholder dan masyarakat, terlaksananya gerakan penggunaan produk lokal masyarakat dengan moto Ayo pakai produk Lombok Barat. Ayo gunakan produk lokal.